Yayasan Puri Kauhan Ubud berkolaborasi dengan Mini Kino mengadakan kompetisi ide cerita film pendek yang bertajuk Purwa Carita Campuhan. Kegiatan ini terinspirasi dari cerita rakyat Bali dan memiliki pesan lingkungan dan pemulihan air. Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana menjelaskan, Purwa Carita Campuhan ini merupakan bagian dari upaya konservasi pemulihan air dan pelestarian alam lingkungan Bali. Kami ingin agar sastra itu tidak sekedar diapresiasi dan dibaca begitu ya, tetapi sastra itu diwujudkan dalam sebuah laku tindakan. Jadi apa yang kita sudah pelajari dari sastra manuskrip lontar itu kita dorong untuk menjadi laku gerakan kesadaran. Itulah sebabnya 2022 ini Puri Kauhan Ubud, Yayasan Puri Kauhan Ubud mengangkat suatu tema yang kita sebut sebagai Toyo Uripin Buana Usadaning Selaskar. Air adalah sumber kehidupan penyembuh peradaban. Mengapa air? Karena kami melihat air ini sangat penting sekali dalam sistem kepercayaan dan laku kehidupan masyarakat Bali. Tidak boleh tidak, semua aktivitas pancayanya itu semua berkaitan dengan air. Bahkan agama Bali dulu sebut dengan agama Kristen karena terkaitannya sangat besar dengan air. Kita punya sistem subak, pengaturan air yang luar biasa, teknologi yang terkait dengan air kita miliki di masa lalu. Nah, air sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali sehingga kami ingin mendorong satu gerakan kesadaran untuk melihat pentingnya air sebagai hal yang perlu kita muliakan dan kita jaga. Kompetisi diawali dengan masterclass dari produser Garin Nugroho di Art House Cinema Mas dan pasar pada Senin 29 Agustus 2022 sore. Kompetisi ini menggugah generasi muda untuk mengalihwahanakan cerita rakyat Bali menjadi film pendek. 60% lebih penduduk kita adalah usia muda, 18 sampai 36. Bahkan anak-anak kita itu sudah langsung bisa hidup dan dihidupi dengan handphone sekarang, anak-anak kita semua. Maka sesungguhnya budaya digital ini menjadi bagian dari budaya kita hari ini. Maka sering disebut apa yang terjadi di handphone, cara bercerita lewat digital disebut sastra lisan hari ini. Jadi kalau sastra lisan dulu pakai oral gitu, pakai artefak, KKW dan sebagainya, maka sastra lisan hari ini adalah sastra lisan yang lewat digital. Dan karena itu Puri Kauhan Ubud pasti menjadi bagian dari seluruh ekosistem bercerita atau berkomunikasi. Maka sudah dilakukan tadi lewat kakawin, lewat puisi, lewat seni pertunjukan. Nah, yang sekarang dalam pas konferensi ini adalah ekosistem yang menjadi ekosistem media baru, yaitu bagaimana cerita-cerita rakyat kita hidupkan lewat teknologi media digital, lewat cerita pendek antara 7 menit sampai 15 menit yang akan dikompetisikan kerjasama dengan Mini Kino. Nah, inilah apa yang disebut dengan ekosistem yang menyeluruh untuk mengomunikasikan gerakan dan pemberdayaan lingkungan tentang air atau tentang sungai itu. Kegiatan ini menjadi rangkaian kegiatan sastra Saraswati Sewana yang digalakan sejak tahun 2021 oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud tahun 2017. Gung Ari yang juga koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia menjelaskan, cerita rakyat dipilih karena masyarakat Bali bicara budaya dan sistem keyakinan tidak saja merujuk pada teks atau lontar. Kalaupun ada, hanya dari kalangan tertentu saja. Mengapa cerita rakyat? Ini penting sekali saya sampaikan pada Anda semua bahwa masyarakat Bali ketika berbicara tentang budayanya atau berbicara tentang sistem keyakinannya itu tidak hanya merujuk pada teks manuskrip, tidak merujuk pada lontar. Sangat jarang misalnya, kecuali itu elit ya, apakah itu di Puri, di Griau, pasti rujukannya teks, merujuk lontar. Tetapi pada masyarakat secara keseluruhan itu biasanya merujuk pada mitologi, cerita-cerita yang berkembang dan tumbuh di masyarakat. Dan itu ada di berbagai tempat di Bali.
kepercayaan yang muncul bukan karena mereka membaca teks, tetapi karena mendengar cerita mitologi. Nah, cerita-cerita rakyat ini banyak mengandung pesan yang cukup luar biasa, ya, terutama pesan penyelamatan, konservasi lingkungan dan konservasi budaya. Ketua Dewan Juri Garin Nugroho mengatakan bahwa cerita rakyat telah menjadi inspirasi perfilman bahkan di seluruh dunia. Kita bercanda, lihatlah film-film Hollywood ya, yang terkenal itu. 60% khususnya animasi keluarga ya, itu kan mengambil cerita-cerita rakyat dari Timur Tengah. Hampir semuanya, Simba, ini semuanya ngambil cerita rakyat sampai orang Timur Tengah pusing, Aladin gitu, orang Timur Tengah pusing. Itu ngambil cerita rakyat nggak pakai izin, nah itu cerita rakyat kan nggak ada namanya kan, pernah mau bisu tapi juga tidak berdaya karena itu cerita rakyat jadi milik dunia kan gitu. Jadi cerita rakyat jadi sumber untuk apa yang disebut nilai-nilai baru, nilai-nilai keluarga-keluarga di dunia. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.